Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Wulandari SPD, Guru BK SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Di sini saya juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Patimura tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya, di mana saya melakukan layanan bimbingan klasikal secara online yang merupakan rangkaian dari perangkat layanan saya, yaitu RPL, bahan ajar, media, lalu LKPD, dan instrumen evaluasi. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Baik Ibu, waalaikumsalam. Baik Bu. Ya baik ya, alhamdulillah baik semua ya. Oke, jadi di sini Miss mau nanya Baik, Ibu. sebelumnya. Oh ya baik, oke. Jadi Miss mau nanya di sini dulu presensinya dulu, absennya ya. Saya mau Siap. nanya Sekretaris Dharma, apakah di sini hadir semua nak? Alhamdulillah hadir semua, Miss. Alhamdulillah ya, Miss senang anak-anak Miss di sini hadir semua, sehat semua. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita ada baiknya berdoa dulu agar materi pelayanan kita hari ini klasikal kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, hari ini kita akan membahas topik tentang manajemen waktu, ya. Nah, jadi sebelumnya ya, sebelum kita membahas lebih dulu ya, jadi saya mau ngadain ice breaking. Sepertinya wajah-wajah kalian tegang ya, sebelum Ya, Miss, boleh, sepertinya Miss. sebelum pelajaran Ya, BK Miss. tegang. Oke, jadi saya ada sedikit permainan yang namanya guru berkata. Nah, jadi kalian ngikutin apa kata saya dan lakukan setiap ada kata guru berkata. Jika tidak ada guru berkata, tidak usah dilakukan. Jadi, contoh ya, guru berkata pegang mata, guru berkata pegang hidung, pegang telinga. Jangan dipegang telinganya. Nah, lakukan setiap ada guru berkata. Ya, jadi sama kalau kata saya guru berkata pegang hidung, pegang mata, saya pegang telinga, jangan diikutin. Ikutin apa yang saya katakan. Paham anak-anak? Paham, Miss. Oke, pintar ya. Jadi Siap. saya mulai ya. Guru berkata pegang mata, guru berkata pegang hidung, guru berkata pegang telinga. Ayo telinganya yang pindah ke mata siapa? Ayo, nah Dharma ya. Guru berkata pegang mulut, pegang kepala. Nah, yang pegang kepala masih belum konsentrasi, kan tidak ada kata guru berkata. Ayo, Benar. Nota. Dan konsen ya, oke ya. Jadi Belum yang sarapan mungkin, Miss. oke, belum sarapan ya. Nanti jajan ke kantin ya. Siap, Oke, Miss. jadi yang lain sudah konsentrasi, udah banyak. Tepuk tangan dulu untuk diri kita. Yeay. Ya. Jadi udah rileks ya. Jadi Sudah, bisa Miss. dilanjutkan kita akan membahas tentang manajemen waktu. Sebelumnya disampaikan tujuannya dari layanan hari ini, yaitu agar kalian itu sebagai peserta didik mampu mengelola manajemen waktu kalian dengan baik dalam kehidupan sehari-hari kalian. Jadi saya berharap tujuan itu bisa tercapai. Nah, sebelum kita lebih lanjut, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Ayo. Miss. Dharma, oke, baik. Oke, Dharma Etika. dulu apa? Etika pergaulan teman sebaya, Miss. Oke, luar biasa. Kerin? Iya, Miss. Minggu lalu kita membahas mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Hebat. Tepuk tangan dengan teman-teman. Yeay. Luar biasa ya. Oke, jadi kita hari ini kita akan membahas lanjutannya dari situ ya. Jadi dari etika kemarin kita sudah membahas ya manfaatnya. Apakah sudah diterapkan etika dalam pergaulan dengan teman sebayanya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, sudah saling menghargai teman-teman? Sudah, Miss. Oke, masih mau berantem nggak sama teman? Sudah lagi, Miss. Sudah, Miss. Hebat, nah, Bastian hebat ya. Oke, luar biasa. Jadi ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan, kita buat kesepakatan hari ini sekitar 40 menit satu kali pertemuan ya. Jadi saya akan membahas dulu materi tentang manajemen waktu itu melalui tayangan PowerPoint. Nanti kita juga buat kelompok nih lah ya. Saya menjelaskan langkah-langkahnya dulu, kelompok di mana nanti kalian diskusi di situ. Jadi
saya pengen kalian lebih aktif seperti itu ya. Jadi Ya, di sini Miss. apakah saya mau tanya dulu, apakah kalian sudah siap? Siap, Miss. Oke, Siap, semangatnya Miss. mana? Wah, luar Semangat, biasa, Miss. Suci. Siap, Hebat semangat, ya. Miss. Oke, Miss share screen dulu ya, anak-anak. Siap. Oke, kita buat dulu. Nah, ini manajemen waktu ya. Kita akan membahas tentang manajemen waktu. Lalu, apa sih manajemen waktu? Nah, hai anak hebat Spenda. Oke, semangat ya mengikuti bimbingan klasikal. Oke, jadi ini tujuan yang kita tadi bahas, yang Miss sampaikan. Lalu, pengertian manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Jadi, manajemen waktu itu adalah perencanaan, pengorganisasian, atau penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu mengelola, baik itu waktu belajar kita, waktu di rumah, waktu bermain, sosial. Nah, lalu menurut Ort dalam Kusuma 2008, jadi menyatakan manajemen waktu itu adalah penggunaan waktu yang seefisien mungkin, seefektif mungkin untuk mungkin memperoleh waktu yang maksimal berdasarkan pernyataan di atas dapat dimaknai. Nah, jadi kita harus memaknai bahwa manajemen waktu itu penggunaan waktu yang tepat menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya, lalu tujuan nih, ada yang namanya tujuan. Tujuan manajemen waktu itu adalah mengatur waktu sedemikian rupa dengan menyusun jadwal harian. Nah, jadi diatur ya, kalian mengatur mulai dari agenda harian, kalian mengatur juga yang mana prioritas, yang mana tidak prioritas. Jadi tujuannya agar kita itu dalam 24 jam kita bisa mengatur dengan kegiatan yang prioritas. Dan ini tadi targetnya. Nah, target yang ingin kita capai itu bisa tercapai, sehingga ya kita tahu pekerjaan penting itu yang mana, yang belum penting mana. Contoh, kalian ada PR, besok mau ngumpul nih. Nah, tetapi kalian lebih memilih main. Nah, itu kan harus tahu mana yang prioritas, mana yang penting, atau belum penting untuk dilakukan, seperti itu. Lalu, nah kita bahas tentang manfaat. Nah, saya pengen dengar dulu, jangan Miss aja yang ngomong ya. Jadi, Miss pengen kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian nih, ya cukup satu aja, nggak usah takut salah, ya tidak mencari salah benar, nanti Miss lihat, apa sih manajemen waktu, manfaat manajemen waktu, aduh terbuka nih, ya nanti spill ya, sudah Miss dikit buka ya. Nah, jadi apa sih manajemen waktu itu? Nah, jadi silakan tulis di kolom komentar itu ya, kolom chat itu apa sih manajemen waktu, manfaatnya menurut kalian. Jadi jangan takut salah. Sekarang silakan ditulis ya. Miss hitung 10 ya. Nah, 10 detik. Menurut kalian saja satu aja cukup. Manfaat manajemen waktu. Ayo. 1 2 3 4 5 5,5. Nah, 6 7, oke, 8, 9, 10. Sudah semua anak-anak hebat? Sudah, Miss. Oke, hebat Suci. Yang lainnya gimana? Udah, Bastian Sudah, hebat. Miss. Sudah semua ya? Oke, Agung, Sudah. pintar. Sudah semua. Jadi, kita bahas dulu ya, apa sih manajemen manfaatnya tadi ya. Jadi, manfaat manajemen waktu itu bisa membuat orang memiliki sikap yang lebih disiplin. Nah, jadi manajemen waktu itu, nah coba Miss lihat ya, oh ada nih Dharma, hebat. Lalu Bastian, jadi waktu kita akan lebih teratur, Miss. Wah, hebat ya pendapatnya. Lalu manajemen waktu itu kemampuan kita mengatur waktu. Nah, pinter ya. Jadi berani mengungkapkan ya, hebat. Nah, kita bahas nih ya. Jadi dari apa pendapat kalian itu pendapat yang luar biasa ya. Jadi hebat. Miss apresiasi di mana kalian sudah berani mengungkapkan pendapat kalian. Nah, kita bahas manfaat manajemen sesungguhnya itu apa sih? Jadi manajemen itu manfaatnya, manajemen waktu bisa membuat orang atau kita atau kalian menjadi lebih disiplin karena mampu mengerjakan tugas tertentu tepat waktu. Ya, jadi disiplin, kalian lebih terarah, lebih terencana dan lebih rapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, terhindar dari stres. Ya namanya sudah rapi, seandainya kalian
besok tuh ngumpul tugas, tetapi kalian sudah merencanakan atau sudah mengerjakan dari minggu lalu tugasnya itu, setelah pulang sekolah langsung dikerjakan, ya pasti tidak akan stres. Lain kalau anak yang tidak manajemen waktunya dengan baik, pasti besok ngumpul, pasti cemas, pasti marah-marah nanti, stres jadinya ya. Nah, jadi kalau kalian melakukan manajemen waktu tadi, manfaatnya banyak sekali gitu ya. Oke. Lalu yang keempat, hasil kerjanya lebih maksimal karena waktunya banyak, sudah diatur secara baik. Lalu kualitas tidur juga lebih baik. Siapa yang di sini sering begadang? Ayo jawab. Yang suka main game. Dharma, Bu, Pak Oh, Rizky. Dharma. Halo. Ya ampun. Saya Ya. sering begadang, Pak Rizky, Bu. Pak Bas, begadang, keluar Waktunya malam, belum Bu. diatur. Oh, Pak Bas ya. Oke, Bastian ya. Jadi itu tadi harus diatur waktunya supaya kualitas tidurnya lebih baik. Lalu yang keenam, membuat seseorang lebih bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab kalian sebagai pelajar apa? Yaitu belajar dan bermain ya tetap. Tetapi yang utama belajar. Tugasnya mengerjakan tugas. Tanggung jawab sebagai pelajarnya apa? Mengerjakan tugas, aktif. Nah, seperti itu menuntut ilmunya. Jadi kalian akan lebih bertanggung jawab. Lalu yang ketujuh, seseorang bisa mencapai target yang telah dicapai. Nah, targetnya, mungkin ada yang targetnya nih, pengen masuk SMA nantinya, SMA unggulan. Nah, dari sekarang direncanakan semua. Agar apa? Nilainya sudah teratur, nilainya sudah bagus. Jadi, tujuh manfaat ini, kalau kalian bisa memanajemen waktu, manfaat ini akan kalian rasakan. Ya, jadi sebelum ini ya, biar kalian lebih fokus, kita tebak gambar dulu ya. Jadi kira-kira hewan apakah ini? Silakan. Kupu-kupu, Bu. Kupu-kupu Suci, yang lain. Sayap kupu-kupu. Oke, kupu-kupu yakin ya. Sayap lukisan, Coba Bu, kita lihat. Bu, itu sayapnya. Nah, satu aja. Bu. Salah ya. Ikan Bu itu keping gajah tidak mungkin ya itu. Salah. Mungkin aja itu gajahnya sudah itu ya dikolaborasikan. Nah, jadi itulah tadi. Jangan sampai terkecoh ya, jangan sampai terkecoh. Ada satu lagi nih. Apakah hewan ini? Angsa. Angsa, yang lain? Bebek, ada yang lain. Bener nggak? Yakin nggak? Apa Burung, bentuk, Bu? bukan, Bu. Burung, bukan. Kita lihat ya. Ternyata ular. Ternyata ular ya. Nah, itu tadi ya. Kalian bisa aja terkecoh ya, kayak gitu. Sama apa kira-kira kaitannya dengan manajemen waktu? Sama kayak tadi, ada kegiatan yang mungkin terlihat ya, terlihat penting, terlihat pengen kita lakukan, tetapi terkadang itu membuat hal yang lain ya tidak tercapai jadi strateginya. Sama kayak yang ini tadi, kalian pikir itu kupu-kupu ya, ternyata gajah. Nah, jadi kadang apa yang kita harapkan juga tidak sesuai, tetapi harus tetap direncanakan. Oke, kita lanjut. Sebelumnya ada yang mau bertanya dulu sebelum Miss lanjut? Tidak, Miss. Oke, Miss lanjut ya. Ya. Jadi kita lanjut langkah-langkah manajemen waktu. Yang pertama gunakan kalender. Nih, Miss ada contohnya. Bisa gunakan ya. Gunakan kalender ya. Kalender di mana di sini kalian juga bisa membuat ya rencana. Ya, lalu kalian juga bisa menggunakan kalender seperti ini di print ya. Ya mungkin nggak terlihat ya di layar. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalian bisa tulis di situ di kalendernya. Di kalendernya apa yang pengen kalian lakukan. Maksudnya bulan depan nih ada ininya sahabatnya, bestinya nih yang ulang tahun. Dibuat agenda, dilingkerin, distabiloin. Nah, jadi gunakan kalender untuk catatan dalam waktu sebulan. Lalu rencana mingguan bisa ditulis dengan to-do list. Nah, dalam mingguan kayak gini, pakai sticky note ya, pakai sticky note kalian bisa tulis di sini, kalian bisa tulis apapun kegiatan kalian dalam seminggu ya, lalu ditempel di kamar. Kan kalau warna-warni kalian lebih menarik seperti itu. Jadi ditulis mungkin minggu depan ada kegiatan kelompok, kerja kelompok atau ada kumpul-kumpul keluarga,
ditulis. Lalu buat kerjaan, jadi dari sebulan buat seminggu, lalu buat harian. Jadi dari jam 7 kalian apain kegiatannya, mungkin sekolah, lalu siang nanti apa, lalu sore itu apa, mungkin les, atau mungkin kalian ada kerja kelompok, ada eskul. Nah, jadi ditulis. Jadi kalian tidak ibarat terbuang waktunya sia-sia. Jadi itu langkah-langkah dalam manajemen waktunya. Lalu tips manajemen waktu, perlu tadi perencanaan ya dari manajemen waktu, lalu berikan target pekerjaannya dari jangka tadi bulanan itu jangka panjang, nanti jangka pendeknya harian atau mingguannya. Lalu membuat skala prioritas, kayak tadi, kita lihat prioritasnya yang mana yang dulu, yang lebih baik. Atau kalian prioritasnya harus main dulu, atau harus belajar dulu. Jadi buat dulu, pilih-pilih, memilah-milih, dan mengurutkan mana kegiatan yang penting. Itu pun kalau kalian, misalnya ada PR nih, PR matematika, atau PR bahasa dulu nih dikerjain. Nah, mana yang sebenarnya yang akan cepat duluan dikumpul, atau yang mana yang paling sulit, itu yang dikerjakan dulu. Jadi harus tahu prioritasnya, lalu membuat perencanaan yang realistis ya, jadi sesuai kemampuan ya, jadi membuat rencana seandainya dalam 24 jam, tahu-tahu banyak kegiatannya padat, nah harus dipikirkan dulu mampu tidak, ada waktu istirahatnya tidak, nah jadi harus dipikirkan. Lalu yang kelima, kalian juga harus selalu disiplin mengawasi waktunya, jadi sudah dibuat, diawasin apakah terrealisasi atau tidak, boleh di checklist atau diconteng, boleh dicoret kalau sudah. Lalu menghindari sifat males. Nih, siapa yang sering males di sini? Ayo ngaku yang sering males kalau sudah ada kegiatan ngerjain PR, nanti aja deh. Siapa ayo? Ayo, Bastian. Ya, Miss. Udah, Saya, rajin Miss. ya. Pasti anak-anak Miss itu rajin-rajin, nggak ada yang males ya. Lalu fokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir mengendalikan stres tadi. Jika kalian teratur, stres itu akan tidak ada. Bahkan akan ibaratnya tidak ada. Karena kenapa? Kalian sudah mengelola waktunya dengan baik. Lalu berani tegas mengatakan tidak pada diri sendiri. Contoh, ada teman ngajak ya Bastian atau Agung atau Rizky yang ngajak main FF. Ada tugas nih. Ayo harus tegas. Mohon maaf teman, saya tidak bisa main, saya ada PR. Kayak gitu ya. Jadi berani tegas pada diri sendiri ya. Walaupun pengen nih tanding mau main Mobile Legends kek, mau main FF nih. Nah, tetapi harus tegas ya, harus tegas bahwa itu tidak usah dilakukan. Oke, jadi ada suatu quotes atau kata-kata mutiara di mana berubahlah ketika kamu masih punya waktu. Karena mungkin akan tiba saat dimana kamu ingin berubah, waktu tak lagi kau punya. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ya, jadi ini sedikit materi tentang apa itu manajemen waktu. Ya, dimana manajemen waktu itu banyak manfaatnya ya untuk kalian ya, dimana kalian itu bisa mengatur, mengelola waktu kalian secara baik ya. Jadi Miss tutup dulu share screen-nya. Oke ya. Jadi di sini tadi sudah kita melakukan curah pendapat. Nah, di sini ada yang ingin bertanya sebelumnya? Ya, sudah paham apakah tentang manajemen waktu itu, Dharma? Ada pertanyaan? Sudah paham, Miss. Sudah Soalnya paham keren ya? sekali tadi. Oke, luar biasa ya. Jadi dari hasil kita ini kita diskusi sudah paham semua. Jadi nanti Miss bagi kelompok satu seperti kelompok yang minggu kemarin saja ya. Kelompok 1 kelompok Dharma, kelompok 2 kelompok ini itu Ananda yang laki ya, Rizky ya. Lalu yang ketiga kelompok Kerin ya, yang keempat kelompok Suci. Nah, nanti kelompok itu kita akan melakukan diskusi. Tadi kan sudah kalian sudah curah pendapat, sudah saling tanya jawab kita ya. Kalian sudah aktif ya. Tadi juga kita ada beberapa games juga. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan diskusi tersebut. Saya ada sedikit tontonan di mana nanti kelompok itu ya, kalian tulis di kertas ya, nanti kalian bisa kumpul ke saya. Jadi kalian amati video ini ya. Jadi tadi sudah jelas materinya, saya juga sudah melihat respon kalian baik.
Nah, jadi di sini saya akan share sedikit videonya. Oke, tunggu ya. Oke, apakah terlihat anak-anakku? Terlihat, Bu. Oke, Sudah, Miss. ini video tentang ya ini jadi kelompok tadi, kelompok 1 itu kelompok Dharma, kelompok 2 kelompok Rizky, ketiga kelompok Kerin, keempat kelompok Suci. Silakan diamati. Nanti di terakhir video ini ada pertanyaan, silakan kalian diskusikan ya berdasarkan kelompok kalian. Silakan, selamat melihat. Rangga, bagus ya. Baru bangun langsung main game. Sudah sholat belum? Cepat sholat, mandi, lalu beresin kamar. Udah sholat lah, udah. Kan masih belajar di rumah, bisa santailah dikit. Kamar macam apa ini? Kayak kapal pecah. Aduh Gusti. Bentar Bu, nanggung nih. Nggak bisa gitu dong. Ibu nggak mau tahu. Ini semua harus kamu beresin. Jangan main game terus. Iya. Rangga. Kamu ini ya. Buat ibu kesal. Sampai di toilet juga main game. Rangga, tolong berhenti dulu main gamenya. Apaan sih Bu? Berapa jam nih dalam sehari kamu main game? Cuman sebentar kok Bu. Ya ampun. Kenapa sih Bu? Bilang aja lah. Ibu ingin kamu mengelola waktu dengan baik. Rangga, Memangnya kenapa Bu? akhir-akhir ini ibu menilai kamu banyak membuang waktu. Jangan seperti itu ya nak. Tentang main game ya Bu? Iya nak, coba berapa lama kamu main game dalam sehari? Dimulai dari bangun tidur kan? Kadang dari bangun tidur. Jika kamu lakukan itu terus-menerus, kamu gak akan sadar sampai kamu kehilangan waktu berhargamu nak. Iya Bu. Rangga tahu, waktu gak bisa terulang. Jadi jangan sampai kita menyesal. Selagi kita sehat, kita harus beraktivitas yang positif. Ibu kan gak pernah melarang kamu bermain game. Ibu hanya berharap kamu bisa mengelola waktu dengan baik. Itu aja. Iya Bu. Rangga akan belajar membagi waktu. Tapi bisa nggak ya Bu? Ibu yakin kamu bisa. Apa yang harus Rangga lakukan Bu? Yang pertama, Rangga harus mengerti apa itu prioritas. Prioritas? Apa itu Bu? Prioritas adalah mengutamakan hal yang penting. Misalnya, ketika bangun tidur, menurut Rangga yang paling penting itu
Membersihkan diri kemudian sholat atau main game? Yang mana coba? Ya sholat atuh Bu. Main game kan bisa setelahnya. Ya, pilihan yang tepat. Siapa dulu dong? Rangga. Dan di waktu-waktu selanjutnya, kamu juga harus tahu apa yang diprioritaskan. Bisa kan? Iya Bu. Rangga akan mencobanya. Tapi Bu, gimana caranya biar Rangga istiqomah? Kamu harus membuat jadwal harian. Caranya, tuliskan jadwal kegiatanmu dari bangun tidur di pagi hari sampai menjelang tidur malam. Hah? Dengan menuliskannya, itu akan memudahkanmu, Rangga. Karena dapat mengingatkan kamu tentang prioritas waktu. Ibu bisa bantu Rangga? Dengan senang hati, anakku. Oke ya. Jadi oke anak-anak ya. Jadi oke ya. Jadi tadi sudah kalian lihat, tadi suaranya kedengaran nggak anak-anak? Kedengaran ya? Oke, jadi kalian sudah dengar ya, sudah lihat itu kisah tentang Ibu Paula dan anaknya Rangga yang seharian 24 jam main game, bahkan ke toilet pun main game aja. Nah, jadi Ibu Paula tadi memberikan solusi. Nah, jadi yang terakhir tadi ada 4 pertanyaan. Silakan nanti kalian tuangkan ya. Kalian diskusi kelompok kalian tuangkan dalam kertas F4 atau kertas HPS yang telah Miss bagikan ya sebelumnya kepada kalian ya. Di situ kalian tulis yang pertama, apakah ibaratnya hikmah apa yang kalian dapatkan dari itu tadi, dari video yang kalian tonton. Lalu apakah yang Ibu Paula itu sarankan atau arahkan itu benar? Alasannya apa? Lalu apakah anaknya Rangga bisa mengelola waktunya dengan baik? Nah, kira-kira. Lalu alasannya juga apa? Lalu yang keempat terakhir, silakan kalian diskusikan dalam 24 jam tuh kegiatan apa aja sih yang bisa kalian lakukan dalam sehari. Ya, jadi di sini kalian sudah mendapatkan materinya, silakan nanti diskusikan kelompok, Miss kasih waktu kalian sekitar 10 menit untuk berdiskusi kelompoknya ya, agar kalian bisa meresapin dari video tadi, meresapi intisari dari atau hikmah yang bisa kalian ambil dari cerita Ibu Paula dan Rangga tadi. Ya, baik. Jadi sebelum itu ya, setelah kalian sudah diskusi, saya pengen kalian ya mengerjakan LKPD dulu ya, LKPD ya, di mana LKPD ini silakan kalian kerjakan, kalian buka LKPD-nya di Google Form, linknya sudah Miss kirim di kolom chat kalian ya, silakan kalian klik, lalu kalian isi LKPD-nya ya. LKPD-nya di mana di situ sudah terlihat ya LKPD-nya. LKPD tentang manajemen waktu. Nah, nanti kalian bisa isi kalian tulis jawabannya di Google Form yang telah Miss berikan kepada kalian tadi ya, agar dimana kalian Miss mau lihat nih batas kemampuan kalian. Tidak usah takut, tuangkan apa yang kalian sudah pahami ya. Jadi silakan dikerjakan, nanti klik kirim. Nanti masuk ke Miss, nanti Miss koreksi ya di situ ya. Jadi LKPD-nya melalui online ya, LKPD-nya agar kalian bisa melihat LKPD-nya. Jadi ini contoh LKPD-nya ya. Nah, bisa terlihat? Bisa, Miss. Oke, jadi LKPD-nya di sini tentang manajemen waktu. Silakan nama dan kelas kalian isi di Google Form-nya ya. Lalu kalian baca soalnya di sini ya, baca ini petunjuk pengerjaannya.
ya petunjuk pekerjaannya. Lalu di sini ada nomor 1, kalian isi, nomor 2, 3, 4, 5. Kalian tuangkan isi perjawaban kalian di Google Form-nya. Ya, linknya sudah Miss share di kolom chat kalian. Ada Siap, pertanyaan sejauh ini? Tidak, Miss. Sudah paham. Pinter ya. Jadi LKPD silakan dikerjakan, Miss kasih waktu kalian mengerjakannya sekitar 10 menit ya. Oke, sekitar 5 menit aja deh, gak usah lama-lama ya, 5 menit. Oke. Oke, jadi Miss, apakah sudah semua selesai? Sudah, Miss. Miss. Hebat, luar biasa ya. Sudah semua sudah terkirim? Sudah, Sudah, Miss. Miss. Oke, jadi baik, LKPD-nya udah selesai. Jadi Miss simpulkan materi kita pada hari ini tentang manajemen waktu. Kita sudah membahas tentang pengertian, manfaat, juga kita sudah membahas langkah-langkahnya. Jadi manajemen waktu itu adalah cara kalian untuk mengelola waktu kalian. Kita dikasih Tuhan 24 jam, silakan dikelola dengan sebaik mungkin dengan memperhatikan prioritas, kegiatan inti kalian, mana yang penting, dan membagi 3. Kegiatan rumah, kegiatan sekolah, dan kegiatan sosial. Oke, ada pertanyaan? Oke, jadi itu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih. Saya mau tanya kepada ini, Dharma. Siap, Miss. Oke, kita akan merefleksikan. Kira-kira kesimpulan yang kamu bisa dapatkan itu apa sih, Nak? Ini, Miss, kalau berdasarkan yang telah kita bahas tadi, ternyata kalau kita bisa mengatur waktu itu ternyata sangat berharga, tidak bisa Biasa. terulang kembali. Terus, jadi selama ini kalau misalkan Dharma sering main game itu kurang tepat mengatur waktunya, sampai ke WC juga main game. Mungkin gitu. kedepannya nggak akan lagi, Miss. Oke, Makasih, Miss, bagus, luar biasa. Jadi itu ya kesimpulannya dari Dharma. Tepuk tangan dulu pada Dharma yang sudah luar biasa berani memberikan kesimpulannya. Lalu saya pengen merefleksikan apa sih dari kegiatan ini, perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini. Dari Kerin, coba Kerin mau nanya. Miss mau nanya. Iya, Ibu. Setelah Miss. Kerin mengikuti layanan ini, apa yang Kerin rasakan? Yang saya rasakan setelah mengikuti layanan yang Ibu berikan mengenai manajemen waktu, saya menjadi sadar, Miss, bahwa saya harus bisa mengatur waktu saya semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu saya itu agar ya dari manajemen waktu itu saya bisa lebih Miss, lebih memanfaatkanlah waktu saya agar tidak terbuang-buang. Daripada saya main game, mending saya belajar gitu, Miss. Oke, luar biasa ya. Jadi bagaimana, coba saya mau nanya satu lagi terakhir, Suci. Apa perasaanmu setelah ngikutin kegiatan ini? Perasaannya menjadi senang, Miss, karena ada pengalaman yang baru ketika kita di rumah itu nggak boleh seenaknya main game, jadi bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah luar biasa bisa menyimpulkan, bisa merefleksikan apa saja yang setelah kalian dapat dari kegiatan layanan bimbingan klasikal kita pada hari ini. Jadi, Miss pengen kalian tetap percaya diri, Nak. Percaya diri untuk mengatur kegiatan kalian. Lalu silakan praktekkan apa yang sudah kalian dapat, ilmunya, ke rumah kalian praktekkan. Kalian tulis di sticky note, boleh kalian tempel di kamar. Kalian mulai atur jadwal dari pagi, bangun tidur, sampai tidur lagi ya. Silakan dipraktekkan. Miss yakin kalian anak-anak Spenda yang luar biasa pasti bisa merealisasi atau mengaplikasikan materi ini. Bisa nggak? Mana nih respon Bisa, suaranya? Miss. Bisa. Oke, masih semangat ya, luar biasa. Oke, jadi kita sudah menyimpulkan, kita juga sudah merefleksikan kegiatan kita hari ini. Nah, kita sudah banyak rangkaiannya kegiatan kita. Jadi saya berharap apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa berkah. Jadi Amin. ya, Miss sebelumnya mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dalam penyampaian Miss ya. Jadi kita berdoa dulu agar materi atau pemahaman yang telah kalian dapatkan menjadi berkah dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Kita berdoa bersama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya. Jadi terima kasih atas kegiatan ya, atas partisipasi kalian, atas perhatian kalian yang luar biasa semangat ya. Jadi setelah kegiatan ini nanti Miss kirim ya di grup kalian ya
link untuk kalian mengisi refleksi dan evaluasi hasilnya. Jadi Miss pengen ini menjadi evaluasi untuk Miss terutama agar apa sih yang sudah kalian dapetin dari kegiatan ini. Ini akan bermanfaat juga untuk saya dan untuk kalian seperti itu ya. Jadi nanti Miss kirim ya, nanti kalian silakan isi dengan sesungguh-sungguhnya apa yang kalian rasakan. Bisa? Bisa, Bisa, Miss. Miss. Oke, luar biasa ya. Jadi semangat untuk melanjutkan pembelajaran setelah ini. Setelah ini pelajaran apa anak-anak? PPKN, Miss. Oh, PPKN ya. Oke, luar biasa. Tetap semangat ya. Jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Miss akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Miss. Dadah. Kita